A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat pintar semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat pintarku semuanya saat ini mungkin sedang kurang fit, sedang sakit, semoga Allah angkat sakitnya, Allah gantikan dengan kesehatan, keselamatan, panjang umur, serta umur yang diberkahi. Semoga sobat pintarku semuanya dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Buat sobat pintarku semuanya saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba, semoga Allah segerakan untuk lunas dengan cara-cara Allah yang mudah, tanpa harus bersusah payah, tanpa harus menggali lubang, tanpa harus menjual aset, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, diolah-olah, digunjing, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat pintarku semuanya yang saat ini mungkin masih menghadapi masalah-masalah hidup, masih menghadapi kesulitan-kesulitan, semoga Allah segera bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat pintarku semuanya yang sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Untuk sobat pintarku semuanya yang masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segera akan bertemu dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah SWT dan segera bisa menuju halal. Untuk sobat pintarku semuanya saat ini masih belum memiliki keturunan, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat pintarku semuanya yang saat ini masih enggan meninggalkan dosa riba hanya karena takut kelaparan, kekurangan, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga bergegas hijrah meninggalkan riba. Untuk sobat pintarku semua yang sudah berhijrah, semoga Allah istiqomahkan hijrahnya. Untuk sobat pintarku semuanya saat ini memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh, semoga Allah segerakan kita semuanya sampai ke tanah suci melakukan ibadah haji maupun umroh. Amin amin ya rabbal alamin. Semuanya, ini ada pertanyaan mengenai amalan melembutkan hati dan juga beberapa pertanyaan lainnya. Tapi sebelumnya saya sampaikan satu testimoni dulu dari amalan melembutkan hati. Beliau ini termasuk subscriber yang rajin sekali bertanya, ya kan? Dan juga rajin sekali komentar. Dari Akhirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, saya mau berbagi testimoni. Alhamdulillah atas berkatnya rahmat Allah SWT, saya direstui sama orang tuanya Tini atas wasilah sholawat munjiat dan berkat perantara doanya dari Umi. Alhamdulillah Umi, orang tua Tini merestui hubungan saya dengan Tini. Malahan orang tuanya duluan suka ngasih kabar, nanyain tentang semenjak putus sama Tini. Waktu itu orang tuanya Tini mutusin saya soal salah paham. Dan satu hari kemudian Tininya mutusin saya. Jujur waktu itu hati saya galau dan bersedih. Untungnya saya melihat channel Umi dan saya langsung amalin sholawat munjiat. Malahan saya suka banyak nanya ke Umi. Betul sekali. Nggak apa-apa. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan aja ya seputar amalan. Jangan kehidupan pribadi. Saya nggak suka. Kadang ada yang bertanya gitu, makanya saya nggak jawab. Kalau soal kehidupan pribadi saya nggak jawab. Kalau soal amalan-amalan saya jawab. Dan minta doa dari Umi agar Tini kembali sama saya. Saya merasa bersyukur kepada Allah SWT bahwa sholawat munjiat keajaibannya luar biasa. Dan satu lagi Umi, tinggal Tininya mau kembali hubungan dengan saya. Saya janji Umi kalau Tini balikan lagi dengan saya akan langsung menghalalkan Tini. Sekali lagi Rian minta doanya dari Umi, semoga Rian sama Tini cepat kembali dan bisa menghalalkan kepelaminan atas berkatnya Allah SWT. Makasih. Sekali lagi makasih banyak, channel Umi bermanfaat banget dan saya alhamdulillah sudah merasakannya. Semoga Umi diberikan kesehatan dan kemudahan untuk cepat-cepat umroh dan haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih doanya Aki. Saya kemarin tuh ceritanya habis sholat maghrib, ya saya teringat memang kalau yang itu doa dulu tuh ada namanya Aki Teddy. Nama akunnya Teh Miskun juga sama seperti beliau ini, rajin sekali komen. Sepertinya tanggal kemarin ya 20, seingat saya loh ya, Aki tadi itu menyampaikan kepada saya kalau tanggal 20 acara pernikahan beliau. Semoga memang sudah terlaksana ya. Semoga Aki Teddy Akhirian ini segera halal. Kalau belum, kalau Aki Teddy mungkin sudah ya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sebelumnya memang sering seperti ini nanya terus, minta didoakan terus. Insya Allah
Kalau terlintas sama saya capture, saya akan doakan. Saya sampai ingat terus nih Akhirian dan Mbak Tini, semoga Allah persatukan. Ini gitu. Habis sholat kemarin, habis doakan beliau nih, baca testimoni beliau, ikut senang sekali saya tentunya ya. Jadi beliau ini mengamalkan amalan melembutkan hati. Amalan seperti apa? Nonton di video saya Q&A amalan melembutkan hati part 2. Nah di situ ada lengkap sekali amalannya. Oke, ini pertanyaan dari siapa nih? Mbak Ria. Terima kasih Umi atas ilmunya, sangat membantu. Saya sudah membuktikan selama 1 bulan meskipun belum tercapai, tapi prosesnya sudah berjalan. Pertanyaan saya, apakah di saat sholawat munjiat harus selesai dibuka setelah sholat? Bagaimana jika dibuka sholawat tersebut saat sedang bekerja misalnya? Jadi kalau kita bekerja itu biasanya kita sholat kan nggak lama-lama. Habis sholat fardu, misalnya zuhur, karena nggak bisa lama-lama harus kembali ke tempat kerja, boleh baca. Yang penting habis sholat zuhur itu balik kerja langsung usahakan untuk bacanya gitu. Nggak harus di atas sejadahnya, nggak harus. Ya tapi kalau yang sholawat amalan membuat hati, bermunajatnya itu usahakan kalau nggak bisa di atas sejadah, duduk di tempat duduk, menengadahkan tangan. Adab kita berdoa seperti itu. Dari Mbak Ernitia, Assalamualaikum Umi, semoga Umi diberikan kesehatan, dilimpahi rezeki oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Saya mau tanya Umi, kalau amalan melembutkan hati untuk orang yang telah menipu saya agar mengembalikan uang yang dia ambil, dan untuk mengamalkannya, baiknya kapan ya Umi? Nih Mbak Tias nggak nonton video saya, ketahuan. Ketahuannya apa? Udah berulang kali. Melaksanakannya kapan? Setelah sholat, gitu kan? Terus untuk orang yang menipu boleh, bisa. Karena kita sedang minta kepada Allah supaya Allah lembutkan hati orang itu gitu, supaya mau mengembalikan uangnya kepada kita. Kalau panjenengan nonton semua video amalan melembutkan hati dan Q&A-nya pasti paham. Oke, ini campuran. Mbak Salma Putri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, utang saya banyak. Sholawat apa ya Umi biar hati saya nggak karu-karuan? Karena hutang ini rasanya putus asa. Mohon doanya Umi. Putus asa itu dosa besar. Panjenengan harus perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, sholat taubat karena sudah putus asa. Sholawat apa? Semua sholawat bagus. Semuanya sholawat bagus, gitu kan? Sholawat apa aja kalau panjenengan bisa istiqomah itu bagus. Nah, putus asanya tadi segera bertobat kepada Allah. Dan dari Mbak Wanda Handayani, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholawat melembutkan hati dicicil caranya gini kan, maghrib Al-Fatihah 7 kali, sholawat Nabi 1 kali, bermunajat, sholawat Al-Fatihah 1 kali, sholawat 1 kali, baca sholawat munjiat 20 kali maghrib, terus sisanya disambung waktu isya, subuh, zuhur, asar, dibaca 20 kali masing-masing. Betul. Terus waktu asar penutupan dilakukan lagi yang Al-Fatihah 7 kali, sholawat Nabi 1 kali, lalu munajat, lalu Al-Fatihah dan sholawat Nabi sekali. Betul sekali, seperti itu pembagiannya. Dari Mbak Manoria Ria, Assalamualaikum Bu Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, amalan melembutkan hati bisakah buat mendoakan ibu saya yang sedang sakit? Amalan melembutkan hati untuk melembutkan hati. Ibunda sakit, amalkan sholawat tibil kulub atau sholawat syifa atau sholawat penyembuh ya. Dari Putra Kalimantan, ini pertanyaan ini pernah saya jawab juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Amalan melembutkan hati bolehkah diamalkan untuk ikhwan? Boleh banget. Kalau boleh mohon ijazahnya, silakan panjenengan amalkan. Semoga Allah meridhai panjenengan. Dari Salsabila Firdaus, Assalamualaikum Umi, ini sebetulnya bukan pertanyaan tapi beliau curhat ya. Tolong doakan saya Umi biar mantan saya kembali sama saya dan meninggalkan wanita barunya. Karena ayahnya tidak juga merestui hubungan kami sudah 2 tahun Umi. Hanya gara-gara kami bukan satu kampung, serumpun gitu Umi. Tolong bantu doanya. Ya Umi, agar ayah dan ibu tiri mantan saya jadi suka sama saya dan mantan saya datang untuk menghalalkan saya. Nama saya Salsabila Firdausa Umi. Insya Allah saya doakan yang terbaik buat Mbak Salsabila Firdausa ya. Tapi kita jangan pernah berdoa untuk merugikan orang lain. Panjenengan minta berdoa agar mantannya kembali dan meninggalkan wanitanya. Jangan, kasihan nanti wanitanya gitu ya. Berdoalah yang terbaik kepada Allah, ya Rob, jika si fulan bin fulan baik untuk hamba, persatukan kembali ya Rob dengan jalan. Udah gitu aja. Tapi jangan mendoakan supaya putus, jangan. Nanti
kita udah nikah didoain orang supaya kita cerai, naudzubillah min dzalik ya. Jangan pernah mendoakan yang buruk-buruk untuk orang lain. Intinya gitu. Nah, ini cerita cukup panjang, saya akan jawab ya kan. Dari Mbak V Scorpio. Umi, saya udah melakukan kesalahan. Suami ngasih surat talak karena kesalahan saya yang ngotot ingin diceraikan. Nah, ya udahlah, udah ngotot minta diceraikan, apa nih yang mau ini? Karena saya lelah Umi, selama setahun saya diacuhkan. Pernah saya berusaha bertahan tapi diabaikan. Malah dapat hinaan dan caci maki dari suami dan pelakor. Lalu saya amalkan pelembut hati. Yang tadinya nomor saya diblokir sama suami selama setahun demi pelakornya, tiba-tiba dia buka blokiran, tapi nggak berani chat. Nah, berarti amalan melembutkan hatinya Allah ridhoi gitu. Saya kesal sama dia, kenapa dia nggak ada perjuangan seperti dia dulu ke pelakor, sampai datang ke kotanya. Lalu saya dapat kabar kalau dia cuti, tapi bilangnya nggak mau punya istri dulu ke orang tuanya. Tapi dia juga nggak mau nemuin saya. Akhirnya saya mengikuti hawa nafsu. Saya lalu chat suami dan saya minta dikirim surat talak. Pas chat saya terkirim, saya mulai muncul dendam lagi yang dulu sempat tertahan. Saya terhasut setan. Saya mengedepankan emosi, lalu saya membabi buta chat suami, bully dia sebagai pembinor, merebut bini orang. Karena wanita yang dia pertahankan masih istrinya orang. Pokoknya habis-habisan saya bully suami karena saya ingat betul dia hina caci maki tapi kenapa di saat dia udah mulai buka blokiran malah saya mencaci maki dia. Lalu saya tersadar dan saya mohon ampun sama Allah SWT atas kekhilafan saya karena udah menghina ciptaannya. Setiap kali saya bully suami, hati saya merasakan sakit. Di saat saya selesai berdoa, tiba-tiba tepat di azan maghrib di malam tahun baru Islam, saya dapat surat talak dari suami. Berarti kemarin dulu ya. Dapat surat talak dari suami dikirim lewat pos. Di situ saya kaget. Juga ternyata dia mengabulkan keinginan saya. Menurut Umi, setelah dapat surat talak itu, apa itu jawaban dari Allah atau saya tetap melanjutkan membaca amalan melembutkan hati? Karena dari hati saya yang paling dalam saya sangat bersalah. Saya ngerasa bodohnya harusnya bicara pelan-pelan, bukan malah maki-maki, jadinya hubungan kami jadi makin rusak. Padahal saya niatnya ingin hubungan baik, walaupun nggak kembali, tapi kalau udah ada surat talak begini, berarti harapan saya udah pupus ya Umi. Karena gini, tadi panjenengan tanyakan apakah ini jawaban dari Allah? Bukan, itu perbuatan panjenengan. Jawaban dari Allah itu tadi, panjenengan memakai wasilah amalan melembutkan hati. Tadinya diblokir, beliaunya dilembutkan hatinya oleh Allah, membuka blokirannya dengan tujuan panjenengan itu bicara baik-baik. Tapi panjenengan lebih mengedepankan bernegosiasi sama setan, bermuamalah sama setan, bersekutu sama setan. Jadi setan bisikin terus, lu dulu dimaki-maki, lu dulu dihina, lu dulu dihianatin. Panas di sini, panjenengan ngikutin setan. Nah, akhirnya panjenengan puas-puasin maki-maki beliau sehingga apa? Beliaunya kabulkan permintaan jenengan ditalak. Nah, kalau panjenengan tanyakan masih ada harapan apa enggak? Itu talak berapa? Talak 1 apa talak 2 apa talak 3? Talak 1 itu berlaku 3 kali masa suci, ya. Kalau sebelum 3 kali masa suci panjenengan bisa damai sama beliau, panjenengan minta maaf, beliau maafkan, atau beliau tiba-tiba minta maaf, atau tiba-tiba panjenengan berdua berkumpul sebagai suami istri kembali, ya, mohon maaf sekali, melakukan hubungan suami istri, ya di situ talak satunya udah langsung gugur gitu, langsung gugur. Tapi kalau selama 3 kali masa suci tidak ada perbaikan, naik talak 2, seperti itu. Jadi panjenengan seharusnya nggak cuma mohon maaf, mohon ampun kepada Allah. Jadi kalau kita punya kesalahan kepada manusia, hablum minanas, kita harus minta maaf 2. Minta maaf dulu kepada manusianya, karena kita menyakiti hatinya, ada hati yang tersakiti, yang bisa membuat murkanya Allah. Yang kedua, panjenengan mohon ampun sebanyak-banyaknya kepada Allah karena sudah menyakiti salah satu hambanya, ya. Jadi coba panjenengan perbaiki lagi, itu talak berapa? Kalau misalnya talak 1 ya masih ada harapan. Karena waktunya kan baru kemarin dulu. Masih 3 kali masa suci. Panjenengan haid suci, terus haid lagi suci, nah itu waktunya. Panjenengan minta maaf baik-baik, ngomong baik-baik. Ya kalau bisa beliau temui, minta maaf karena panjenengan sudah salah. Panjenengan sudah menyadari kalau panjenengan sudah salah, itu bagus. Setelah itu nanti panjenengan mohon ampun kepada Allah gitu ya. Saya mendoakan semoga hubungan panjenengan kembali membaik. Jadi jangan pernah ngikutin hawa nafsu.
setan itu terus-terusan dia menggembur kita supaya kita itu hasad di sini, benci sekali. Seandainya panjenengan mengikhlaskan perbuatan suami, adem ayem panjenengan, di hati panjenengan adem ayem gitu. Mungkin suami juga akan simpati dengan istri yang soleha seperti ini. Tapi karena panjenengan juga kasar, ya suami juga makin jengkel, makin muak, dan semakin membenarkan mindsetnya bahwa oh dia memang layak untuk ditinggalkan. Itu harusnya sebaliknya. Harusnya panjenengan membuat suami panjenengan itu berpikir bahwa saya sudah meninggalkan wanita yang salah, wanita yang solehah saya tinggalkan, saya berbuat salah gitu. Oke, ini yang terakhir dari siapa nih? Mbak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Umi sekeluarga diberikan kesehatan, Allah berikan rezeki yang melimpah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya. Umi, setelah sholat fardu saya wirid sholat fardu dan istighfar, setelah itu membaca sholawat munjiat 11 kali, sholawat Jibril 200 kali, lalu bermunajat sebanyak yang saya butuhkan. Apakah urutannya sudah benar? Saya bermunajatnya setelah selesai sholat, tapi niatnya di awal. Kalau masih salah, mohon pencerahannya. Betul, sholawat dulu baru bermunajat. Ketika bersolawat meniatkan, ya Rob, hamba bersolawat kepada Rasulullah SAW karena Engkau ya Rob, semoga Engkau ridha dan mengabulkan hajat-hajat hamba. Kalau udah solawat ya selesai baru bermunajat. Ya Rob, hamba mohon kepadamu, ampunlah dosa-dosa hamba dan berikanlah keberkahan dari sholawat yang hamba dalamkan tadi, agar Engkau kabulkan hajat-hajat hamba apa silenterain hajatnya. Ya, usahakan setelah sholat fardu istighfar, perbanyak istighfar, terus baca tasbih, tahmid, takbir, jangan dilupakan, ya kan? Jadi begitu selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terserah mau berapa kali, 100 kali pun, 1000 kali pun terserah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika salam fa inna rabbana bisalam wa atina jannataka salam tabarak rabbana wa ta'ala tadal jalali wa ikram subhanallah 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 33 kali, alhamdulillah 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 33 kali, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33 kali, jangan ditinggalkan. Kalaupun panjenengan misalnya sibuk sekali, harus berangkat ke bandara, sudah dijemput sama taksi, begitu selesai salam astagfirullah astagfirullah astagfirullah, sambil jalan Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika salam fa inna rabbana bisalam wa atina jannataka salam tabarak rabbana wa ta'ala tadal jalali wal ikram. Pak sopirnya membukakan pintu, ya, ke bandara Pak, subhanallah subhanallah subhanallah, sambil ini isyaratkan subhanallah subhanallah subhanallah, jangan ditinggalkan. Setelah itu bersolawat sebanyak-banyaknya, lalu bermunajat kepada Allah. Pokoknya intinya jangan ditinggalkan sesibuk apapun ya. Oke, sobat pinterku semuanya, sudah cukup pertanyaan saya jawab. Jika masih ada nanti disampaikan aja di kolom komentar atau di Instagram saya juga boleh, silakan ya. Insya Allah kalau terlintas di pandangan mata saya pasti akan berikan jawabannya di video. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.